Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kanti-kanti di rumah, kembali lagi bersama kami di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, di sini nih 1 jam ke depan kanti-kanti di rumah harus menyaksikan kami membawakan berita gitu, berita yang terviral di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi. Nah, pada kayak mana nih? Perkenalan dulu apa tidak? Agi Beladi mau sini lah nama awak dah, sudah perkenalan. lah bosan, mungkin kata-kata di rumah nengok kita dah. Pokoknya saksikan kami terus di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah kan, kembali lagi kan. Nah sekarang nih kami ini ada nak baca berita, ada beberapa berita yaitu peristiwa. Nah, pokoknya saksiin terus ada. Siapa nak baca berita pertama nih? Kami dulu lah. Ya boleh. Nah, untuk berita peristiwa pertama, nyaris meledak, sebuah bom kuno berhasil dijinakkan tim Gegana Polda Jambi di Kota Jambi. Kayak mana tuh beritanya tuh? Pemirsa, tim Gegana Brimob Polda Jambi berhasil menjinakkan sebuah granat yang nyaris meledak di Kelurahan Legok Danau, Sipin, Kota Jambi. Diketahui granat tersebut merupakan peninggalan marinir Kekaisaran Jepang tahun 1939. Wow, berarti ini kuno nih ya. Itu masih aktif tidak? Wih, kalau itu mungkin bisa aktif. Bisa aktif ya? Bisa aktif. Kok tidak meledak-meledak sampai sekarang? Pinnya belum dibuka. Oh, pinnya belum dibuka ya. Oh, kanti-kanti penasaran, kita penasaran juga kan? Nah, Iko dia berita. Inilah detik-detik sebuah granat aktif berhasil dijedakkan oleh tim Gegana Satpri Polda Jambi yang saat di lapangan dipimpin oleh Ibda Suwandi selaku PLT dan Subden 2 Jipom Gegana Satpri Polda Jambi pada Rabu siang 3 Juli 2024. Tampak masyarakat ramai membadati lokasi yang diberi garis polisi itu. Dikatakan oleh Herban, warga Legok Danau Sipin, Kota Jambi, bom tersebut awal mulanya ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain di sungai. Saat menemukan besi tua tersebut, sempat dilontar-lontarkan dan dijadikan mainan, bahkan ring sempat dicabut. Beruntung ketika ring dicabut patah sehingga tidak menyebabkan ledakan. Ini berenang ini, mandi nyari-nyari siput ini kan. Nyari siput. Berarti anak-anak memang sering berenang ya? Iya sering. Waktu air surut lah dia ini kan. Iya. Jadi mandi-mandi. Itu mungkin dia megangnya itu. Mungkin katanya besi. Iya. Ya dibawa tentengnya lah. Iya. Tentengnya Pak. Iya, opor-opor ini. Untuk mainan. Lempar untuk main-mainan. Hampir dicabut mungkin. Iya, sudah hampir aja patah. Oh, patah. Hampir ada dicabut. Dengan panik, warga lalu mengamankan barang berbahaya tersebut dan dilaporkan ke Polsek Tlanepura. Tak lama berselang, Kapolsek Tlanepura AKP S. Harefa bersama personel turun ke lokasi untuk memberi garis polisi dan langsung menghubungi Kapolresta Jambi, yang kemudian Kapolresta berkoordinasi dengan Gegana Brimob Polda Jambi. Setiba di lokasi, tim Subden 2 Jipom Gegana Polda Jambi langsung melakukan aksi penjinakan dengan peralatan lengkap. Pasca aksi penjinakan dilakukan, Ibda Suwandi selaku Komandan Operasi mengatakan, granat tersebut merupakan produksi Jepang tahun 1936 dan digunakan pada tahun 1939 berjenis TNT. Adapun efeknya, radius 30 meter ledakannya dapat mematikan dan radius 50 meter melukai. Dan untuk granat sendiri lanjutnya, tidak ada istilah kadaluarsa sehingga akan berpotensi meledak. Yang kita temukan hari ini tentunya kami akan jelaskan bahwa granat ini granat pada Kekaisaran Zaman Jepang. Jadi dibuat pada tahun 1936, digunakan pada tahun 1939. Jadi yang menggunakan adalah marinir Jepang. Jadi waktu itu zaman Kekaisaran. Nah, jadi ini granat ini jelas-jelas buatan Jepang. Jadi berat granat ini 0,45, artinya setengah kilo kurang. Ya, masih aktif karena granat itu tidak ada yang expired. Jadi dia masih aktif, isiannya adalah TNT. TNT. Jadi cuma jenisnya ini jenisnya tipe 97 buatan Jepang. Ini dari data kita
Nah, ini yang bentuk aslinya gerigi-gerigi inilah yang akan membahayakan kepada personil. Makanya ini granat anti personil. Ketika tujuannya tadi yang melumpuhkan personil ketika lakukan pergerakan serang dilempar dengan ini ya kematiannya cukup banyak. Makanya ini sangat efektif pada zaman dahulu karena sekali lempar bisa 1 regu selesai dibuatnya. Ini kutunya jadi buatan Jepang, dibuat pada tahun 1935. Sementara itu, AKP S. Hareva mengatakan kepada masyarakat jika ke depan kembali menemukan granat, agar didiamkan saja dan melaporkan segera ke pihak kepolisian terdekat. Nah, harapan kita kepada seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, baik anak-anak, apabila mendapatkan benda yang mencurigakan yang seperti itu, untuk tidak dilakukan evakuasi ataupun dicoba untuk memindahkan. Kenapa? Itu tadi yang disampaikan oleh unit Jibom tadi, itu akan mengakibatkan ledakan. Sebaiknya apabila menemukan hal demikian, segera laporkan kepada polisi setempat, polisi yang terdekat, sehingga kan kepolisian nanti yang akan melakukan evakuasi, tentunya dari Jibom nanti. Nah, harapan kita juga kepada masyarakat, kepada orang-orang tua, untuk memberikan pemahaman masyarakat untuk menjauh dari lokasi ditemukannya sampai ada tim yang menangani terkait masalah disposal terkait pengamanan bom itu. Saya pikir itu. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti di rumah beritanya. Dan nengok juga kan? Udah nengok. Nah, itulah katanya granat yang nyaris meledak. Berarti sudah dibuka pinnya hampir. Oh, hampir ya. Hampir sedikit. Jadi ganti-ganti kalau ketemu barang-barang yang sudah kayak lamo atau bersejarah gitu, lebih baik dilaporkan aja. Ya, langsung daripada meledak. Nah, ya, meledakan nanti kita ada Ya, bom. nggak boleh. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Oke. Anak SMP di Kota Jambi jadi korban penipuan online, modus undian. Waduh. Modus tidak boleh, makanya setiap apa tuh nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya. Nah. Nah, beritanya Bella Rahmadani Safitri, 14 tahun siswi salah satu SMP di Kota Jambi menjadi korban penipuan TikTok atau online senilai 12 juta dengan modus memenangkan undian sebesar 6 juta. Oh, Mungkin berarti dia dapat ini kali, kayak dibilangnya dapat undian kayak Undian gitu itu. kan. Nah, kayak mana tuh? Jadi kita bingung kan, kayak Bingung mana juga, sering beritanya beritanya. segala macam kan. Kita pengen tahu kayak mana sih dia menemuin kayak undian sebanyak itu gitu kan. Berganti-ganti penasaran, kami juga penasaran. Iko dia Britoe. Bella, 14 tahun, korban penipuan online bermodus undian, tak bisa berkata-kata lagi dan tertunduk lesu. Ia merupakan warga Kuala Tungkal yang tinggal di Desa Kasangpudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Adapun Bella tinggal di Kota Jambi yang jauh dari orang tua untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu SMP di Kota Jambi. Menurut keterangan Bella, awalnya ia mendapat pemberitahuan pesan WhatsApp dari oknum yang mengaku sebagai karyawan PS Store online di akun TikToknya pada 25 Juni 2024. Bella diiming-imingi mendapat uang sebesar 6 juta rupiah oleh agen PS Store online itu, dengan syarat ia harus melakukan transfer sejumlah uang terlebih dahulu kepada nomor dan kode yang sudah disiapkan pelaku. Bella awalnya sempat menanyakan kepada pelaku yang mengaku agen tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Namun pelaku yang mengatasnamakan PS Store itu mengirimkan bukti diduga palsu bahwa pihaknya telah mentransfer sejumlah dana ke salah satu keluarga Bella. Dengan memperlihatkan bukti transfer yang dikirimkan oleh pelaku kepada dirinya, atas bukti tersebut, Bella bergegas mencari agen Briling yang ada di Kota Jambi, didampingi 2 orang rekannya. Sesampai di salah satu konter Briling di Pancakarya, Jambi Timur, Kota Jambi, sekitar pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, Bella melakukan transfer yang dibantu oleh agen BRI itu. Sebanyak 5 kali transfer ke nomor tujuan pelaku dengan nominal yang berbeda-beda. Total keseluruhan hingga 12 juta rupiah yang pembayarannya ditombok dahulu oleh agen Briling tersebut. Setelah melakukan berkali-kali transfer itu, pihak Briling baru menyadari bahwa si Bella
telah tertipu dengan pelaku penipuan di akun TikTok itu. Karena nyatanya, bukti pengiriman uang oleh pelaku ke keluarga Bella ternyata hanya fiktif dan uang tidak pernah masuk. Korban dan kawan-kawannya kemudian ditahan sementara oleh pihak Briling hingga pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, menunggu orang tua datang untuk mempertanggungjawabkan dan mengganti kerugian atas kejadian itu. Atas penipuan itu, kini bocah 14 tahun itu harus mengikuti proses pelaporan yang dilaporkan oleh agen Briling yang merasa dirugikan ke Polresta Jambi. Orang tua korban, Beni Yusni, mendampingi korban datang ke Polresta Jambi. Tak pernah menyangka jika anaknya akan tersandung kasus penipuan itu. Beni mengatakan kasus ini awalnya disepakati akan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak Briling dengan pihaknya karena sama-sama menjadi korban. Namun tiba-tiba pihak Briling itu membuat laporan ke Polresta Jambi secara sepihak tanpa mengajak dirinya. Sehingga pada 5 Juli terjadilah mediasi yang ditengahi pihak polisian, yang mana kesimpulan mediasi itu mengharuskan bocah 14 tahun itu membayar ganti 12 juta rupiah dalam tempo 1 minggu. Lebih lanjut, Beni selaku ayah korban mengungkapkan melihat kondisi psikis anaknya usia 14 tahun itu tertekan yang membuat konsentrasi belajarnya di sekolah terganggu. Ia akan menjaminkan untuk melunasi kerugian agen Briling dengan memberikan motor miliknya sebagai jaminan dan akan mengangsur kekurangan yang ada Rp500.000 setiap bulannya. Namun pihak Briling tersebut bersikukuh menuntut ganti rugi 12 juta rupiah secara kontan selama seminggu. Beni tak pernah menyangka jika musibah yang menimpa keluarganya ini harus sampai ke pihak kepolisian. Dengan musibah yang menimpanya ini, Beni akhirnya sedang merancang untuk membuat laporan polisi dan berharap agar pelaku penipuan online yang menipu anaknya yang berusia di bawah umur ini bisa ditangkap dan kasus ini bisa mendapat titik terang. Kali katanya silakan transfer 2 juta katanya kayak gitu, 1.999.000. Setelah itu makin lama makin katanya ngulang-ulang selama 3 kali. Setelah 3 kali tidak ada juga dan katanya ulang lagi, jadi 5 kali total semua itu tunggaknya jadi 12 juta dan ini bukti-bukti semua. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, yang kelimanya ada di HP satu lagi, di HP yang ganggang. Cuman kita tengok chatkan nih. Ditengok kayak. Iya. Ada respon ya berarti ya. Ada. Ada respon. Kalau untuk kejadiannya itu kapan deh? Tanggal 25. Tanggal 25 siang bulan ya? 6, iya, enggak, Malam. Sudah adek coba hubungi dari aku telepon, WA atau apa gitu? Sudah kami telepon, sudah kami chat, cuma ditengok. Cuma ditengok lalu dibalas ya. Kalau untuk saya selaku daripada orang tuanya Bella, kita tidak melaporkan ke pihak kepolisian, namun kita melakukan rembuk kekeluargaan kepada Briling. Jadi kita melakukan bentuk bersama dalam arti kata mencari solusi yang terbaik antara kekeluargaan karena merasa Briling juga dirugikan dan kita juga merasa artinya dirugikan juga. Namun dengan etikat besar atas izin Allah, saya sama anak saya berupaya untuk menjaminkanlah sebuah motor agar untuk berkelanjutannya bisa membayar uang daripada yang ngirim anaknya tadi. Tim Liputan JEK TV melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti di rumah beritanya. Jadi ganti-ganti kalau di rumah tuh harus pahami penipuan segala macam. Kalau seandainya emang undian itu memang benar, enggak masalah kayak gitu. Nah, cuman kalau ini penipuan tuh agak kayak mana ya gitu kan. Yang ada modal gitu Iya. nanti ternyata tertipu, hilang. Iya, bukan masalah hilang duit, kayak ngerasa tertipu lah. Karena posisinya syarat dan berlakunya tuh gitu. Syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Dah, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya kecelakaan maut terjadi di jalan lintas perbatasan Simpang Rimbo
menuju Mendalo, Kota Jambi. Kecelakaan kembali terjadi di perbatasan Simpang Rimbo, Mendalo, Senin malam yang melibatkan mobil tronton pengangkut alat dengan sebuah motor yang mengakibatkan 2 pengendara motor meninggal di tempat. Ini berarti yang lagi viral ya, di lagi TikTok viral sekarang juga. masuk. Itu ya. Jadi kayak mana tuh ceritanya ya? Iya, kita penasaran. Penasaran kan? Iko dia Brito. Kecelakaan kembali terjadi di perbatasan Simpang Rimbo Mendalo pada Senin malam 8 Juli 2024. Kecelakaan maut itu melibatkan sebuah mobil tronton pengangkut ekskavator dengan sebuah motor metik. Menurut keterangan Rival Mahendra, saksi yang melihat saat kejadian terjadi menuturkan, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu dalam kondisi listrik PLN sedang padam sesaat. Korban yang menurut Rival merupakan 2 orang perempuan berada tepat di belakang mobil tronton pengangkut alat berat. Kecelakaan bermula saat mobil tronton tersebut gagal menanjak menuju kota Jambi, sehingga mobil tersebut mundur dan langsung melindas 2 pengendara yang berada tepat di belakangnya. Kejadian itu seperti apa bang? Ceritanya bang, kronologisnya bang? Ketika saya kronologi pas awal kejadian, saya berada di mau menurun ke arah Mendalo. Pas ketika itu saya melihat persis kejadian ibu tadi terjepit di bawah kolong mobil tersebut. Mobil itu nanjak ke mana? Mobil tadi mau menanjak ke arah dari Mendalo ke arah Simpang Rimbo, mau nanjak ke arah kota. Pas ketika penanjakan mungkin mobil ini remblong gitu bang, remblong dan menabrak lagi ibu tadi. Korban itu ada di belakang mobil atau bagaimana? Korban di belakang mobil. Pas ketika dibuntut mobil korban. Pas ketika itu lampu mati gitu bang. Jadi sopir tidak tahu, korban juga tidak tahu, terus itu mundur gitu. Akhirnya terjepitlah korban tadi bang. Pada video amatir warga yang beredar, terlihat 2 korban sudah dalam kondisi meninggal dunia karena terlindas. Saat ini 2 korban tersebut telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat menggunakan ambulans. Melalui rilis resmi yang didapat dari Kasat Polresta Jambi, Kompol Aulia, berdasarkan KTP, korban bernama Eka Putri Indrianda, berstatus mahasiswi, warga Kecamatan Baten 8, Kabupaten Sarulagun. Sementara korban lainnya bernama Isna Sabila, 24 tahun, warga Kecamatan Sarulagun, yang bekerja sebagai karyawan swasta di Kabupaten Sarulagun. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti di rumah. Pokoknya kalau malam-malam tuh hati-hatilah kalau bawa motor. Apalagi, nah, sekira mangkonyo bisa tumuran tuh kan karena dia mobil tuh tidak sanggup nanjak katanya gitu kan. Nah, cuman kita jangan mendekatin gitu. Nah, kalau sedang mobil tuh lagi nanjak, kita jangan deket-deket dari situ karena posisi kita tidak tahu keadaan mobil tuh gimana kan. Apalagi besar kan mobilnya. Iya, jadi untuk yang ganti-ganti di rumah ataupun keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran gitu. Oke. Kita nak break dulu. Break dulu lah. Haus, hari panas, tapi cuaca mendung. Kayak mana tuh? Ya dak. Kita minum es kelapa ya. Iya, es kelapa dak tuh. Ya sudahlah, oke lah. Pokoknya saksikan kami terus di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, kembali lagi bersama kami di Iko Berita Tak Apa-apa. Nah, di sini kita ke segmen kedua. Nah, Abdo berita apa tuh? Nah, berita terbaru nih. Aksi dramatis penangkapan perampok di Kota Jambi. Perampok. Tim kepolisian Polres Kota Jambi berhasil mengamankan seorang maling yang kerap beraksi dan mengancam keselamatan warga di Kelurahan dan Sipin. Aksi penangkapan berlangsung dramatis karena ratusan warga yang kesal mengepung rumah pelaku. Waduh. Ini
dia ini merampok ya. Kok ketawanan kan? Dia ngancam pula keselamatan warga kan. Tidak boleh kayak gitu. Takut banget. Ya udahlah, kita penasaran. Ganti-ganti dulu pasti penasaran kan beritanya. Berita ya. Inilah detik-detik saat tim kepolisian Polresta Jambi dibantu TNI dan Satpol PP mengamankan seorang pelaku perampokan berinisial D yang kerap mengancam keselamatan warga di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Rabu malam 3 Juli 2024. Saat berupaya diamankan, D hanya bersembunyi di balik meja dapur dengan raut wajah sangat ketakutan. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, aksi perampokan disertai pengancaman yang dilakukan D kerap terjadi dan meresahkan warga. Aksi pengancaman yang dilakukannya ini pun beragam, mulai dari membawa senjata tajam hingga menunjukkan alat vital dengan mengancam akan memperkosa korbannya. Diketahui, kejadian penangkapan ini bermula pada waktu maghrib, yang mana Polsek Tlanepura menerima laporan dari masyarakat terkait adanya seorang pelaku perampokan yang meresahkan warga. Sesampainya di lokasi, tim kepolisian Polsek Teladai menemui pelaku di halaman rumah dan ratusan warga telah ramai berkumpul ingin menghakimi pelaku itu. Beruntung, 4 personel Polsek Tlanepura yang dipimpin AKP S. Harefa berhasil menenangkan ratusan warga yang kesal. Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Adianto menyampaikan, pihaknya akan menegakkan hukum yang adil kepada pelaku atas tindakan yang dilakukannya yang telah meresahkan masyarakat. Ia mengimbau agar semua korban dapat melapor ke kantor polisi. Ada yang laporan yang menjadi korban, atau solusinya. Laporan bahwa dia Halim Adrian, Cek TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti di rumah beritanya. Nah, itu udah beritanya tuh udah lengkap. Jadi pelakunya tuh dikepung sama warga karena dia mengancam kayak warga tuh kayak kesal gitu. Kesal gitu. Sama Apalagi dia tuh sudah ketawanan kan. Sudah berkali-kali lah kali yo. Gitu. Nah, untuk ganti di rumah selalulah menjaga keamanan di rumah. Apalagi jendela-jendela tuh kalau bisa Kak di teralis ya. Di teralis tuh bisa dibobol sebenarnya. Tapi kan untuk agak lama ya antisipasi durasinya gitu. ya. Oke, kita lanjut. Siapa tuh yang bawa? Awak lah. Awak kan. Warga mempertanyakan kursi utama sepanjang Jalan Sudirman Tehok, Kota Jambi yang raib. Di Kota Jambi. Beritanya, sepanjang jalan di kawasan Jalan Sudirman Tehok, Kota Jambi yang biasanya terdapat kursi taman. Namun di awal Juli 2024 lalu, kursi taman tersebut tidak terlihat lagi atau raib. Ini ya. Hal ini membuat Agus P, seorang warga setempat mana kursi itu katanya. Iko dia. Dikatakan oleh Agus P, warga setempat, sejak akhir Juni memasuki awal Juli, ia tidak melihat lagi kursi yang biasanya tersusun rapi di sepanjang Jalan Simpang Sudirman hingga kawasan Simpang Lampu Merah Hotel BW. Biasanya ia dan masyarakat sekitar sebelumnya kerap melaksanakan olahraga jogging maupun bersantai menikmati fasilitas yang dibuat pemerintah tersebut. Karena menurutnya, kawasan Jalan Sudirman itu merupakan jalan protokol yang mesti dipertahankan keindahan dan kebersihannya. Kedepan Agus berharap agar kursi-kursi yang tersusun rapi sebelumnya dipasang kembali, agar dapat menambah keindahan kota serta menjadi daya tarik di jalan protokol yang ramai dilalui pejabat dan pendatang luar daerah itu. Nah, ini pengamatan kita ini kan memang rutin, kita warga sini nih. Nah, ini kan lingkungan kita yang kebetulan kan tiap pagi kita sering olahraga ringan lah, jogging seperti itu. Nanti sekitar akhir bulan Juni kayaknya tidak ada lagi porsi seputaran sini. Nah, itu jadi pertanyaan kita ya, kalau bisa ada lagi lah seperti sedia kala kan, manfaatnya kan ya masyarakat sini juga pagi-pagi atau anak jalan-jalan untuk kesini olahraga, capek kan bisa istirahat lah. Itu jadi pertanyaan kita.
Tim Liputan JEK TV melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti. ganti-ganti rumah Beritonya. Jadi tahu kan ganti-ganti di mana tamannya? Enggak? Tamannya kan, kami sudah bentar lagi nak ke sana juga. ke sana Nengok-nengok juga. ada Nengok. bedak kursinya. Iya. Tapi Setidaknya kalau misalnya pemerintah sudah ngasih kursi fasilitas, janganlah ganti-ganti diambil ya ganti-ganti bilang. nggak Kan kita boleh. orang kalau capek juga ke pasti taman duduk situ juga. kan. Karena istirahatnya di situ ya. Istirahat. Udah lah, kita nak nengok dulu kursinya kan ada kursinya, pida di situ iya kan, lah, ya iya kan? lah. Penasaran lah. Penasaran, ya dia nak pida ada Iya. pidanya kan? Ya udahlah, pokoknya saksikan kami terus di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, kembali lagi bersama kami di Iko Berita. Tak apa-apa. Nah, di sini di segmen terakhir kan lalamu dak sih dari tadi kita bawa berita. Peristiwa ya. Dah, lanjut. Nah, untuk ini kita bahas berita harga ya. Di harga beras premium naik Roma. Emang lagi emah. Oh tidak. Eh. Salah sebut. Baik lah baca tuh. Harga beras premium naik hingga 5.000 per kilo di Kuala Tungkal, Tanjab Per Barat. kilogram. Oh, per kilogram. Benar lah. Oh iya, biasa lah. Terus Nah, harga beras kian merangkak naik. Bahkan kenaikan mencapai 5.000 hingga 10.000 rupiah per karungnya. Waduh. Kenaikan harga beras ini telah terjadi sejak seminggu terakhir. Akibat harga beras kian naik, membuat para pedagang tak mampu menstok beras premium. karena beras premium tuh harganya mahal ya. Iya mahal. Jadi 5.000 mungkin sampai 10.000 harganya. mungkin warga-warga kan Kak mungkin nyari yang murah-murah gitu. Iya. Aduh. Udah lah, kita penasaran Belum beritanya penasaran kan. ya. Nah, berarti di rumah penasaran kan? Iko dia Berito. Sejumlah beras premium di seluruh Indonesia merangkak naik. Begitu pula di tingkat pedagang, terkhusus di pasar tradisional Kota Kuala Tungkal. Kenaikan harga beras ini menjadi keluhan bagi para pedagang dan sepi pembeli. Salah satu pedagang di Pasar Parit, Tangguh Rajo Ilir, Ahpadi membenarkan, jika saat ini harga beras premium kembali merangkak naik. Bahkan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp10.000 per karungnya. Yang mana sebelumnya harga beras berbagai merek ukuran 5 kg atau per karungnya di harga Rp72.000 per karung ukuran 5 kg, menjadi Rp78.000 per karung 5 kg-nya. Sedangkan beras ukuran 10 kg sebelumnya hanya Rp148.000, kini naik menjadi Rp158.000 per karung ukuran 10 kg. Selain itu, hingga saat ini beruntungnya beras SPHP milik Bulog selalu tersedia di tingkat pedagang. Sehingga meski beras premium mahal, beras SPHP masih tersedia dengan baik. Beras naik 5.000 yang 20 kilo per karung, dan tuh yang 10 kilo 3.000 per karung. Jenis premium dia. Premium ya. Kalau kayak beras kampung naik. Beras kampung agak turun. Turun ya. Ya, kan sekarang musim panen bang. Kan belum ada pasokan di sini. Kalau kayak selain beras apa lagi? Yang minyak naik goreng, minyak goreng. yang kiloan tuh ya. Yang kiloan itu sudah 18. Per kilonya biasa kan 17. Kalau gula, Agak turun bang. Kalau per kilonya gula? 17. Biasa selain itu 18. kayak kalau telur aman lah ya harga Telur telur. masih stabil biasa ya. Kalau sekarang nih kalau kayak beras nih SPHP masih diminatnya seperti apa? Masih diminati, agak kurang kan agak kurang lembut juga sih ya, lembut nasi beras itu lembut. Harganya berapa sekarang kalau 62 per 5 kilo. Tapi stok selalu tersedia lah Bang ya. Dan tetap terus ada. Kapan kita minta ada tuh kalau SPAP. Lebih lanjut, Ahpadi menambahkan, selain beras, sejumlah harga sembako turut naik. Salah satunya seperti gula pasir dan minyak goreng. Dan rata-rata naik Rp1.000 per kilo atau per kemasannya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti. ganti-ganti di rumah beritanya. Jadi dengan harga yang segitu sedikit banyaknya warga ini ya agak ngeluh sedikit, ngeluh kayak sedikit gitu. ya. Nah, karena posisinya sejak seminggu terakhir katanya barang beras tuh naik katanya Beras gitu. naik ya. Oh, semoga nanti kedepannya bisa agak dituruni ya. Iya. Mungkin biar warga bisa nyicipi beras premium. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Harga kebutuhan pokok cenderung stabil di Kuala Tungkal lagi. Oh, Kuala Tungkal ya. Tungkal nih wajib ya. Oh, mungkin Setiap pasti itu ada peristiwa oh, terus. peristiwa tentang ya. harga, segala macam.
Nah, beritanya, selama sepekan di awal Juli ini, harga sejumlah bahan pokok di tingkat pedagang cenderung stabil. Terkhusus harga cabai dan bawang. Hal ini diakui sejumlah pedagang di pasar tradisional Parit 1. Meski demikian, animo masyarakat cenderung sepi pembeli. Waduh, ini gara-gara ini ya agak cenderung ini ya. Harga cabai sama bawang tuh naik katanya. Di Parit 1 di Kuala Tungkal. Nah, ganti-ganti penasaran juga kan beritanya. Kita penasaran juga. Penasaran Kita juga nak ya. nengok harga cabai sama bawang tuh berapa nian gitu kan. Iko dia Berita. Sejumlah harga kebutuhan bahan pokok selama sepekan belakangan ini cenderung stabil. Salah satu pedagang di pasar tradisional Parit 1 Gerianto mengatakan, selama sepekan belakangan ini harga bahan pokok yang kerap diburu masyarakat dianggap selalu tidak stabil dan tidak dapat diprediksi harga tersebut di tingkat pedagang. Seperti halnya saat ini harga cabai merah yang sebelumnya sempat di harga Rp70.000 per kilonya, justru saat ini turun di harga Rp60.000 per kilonya. Begitu pula dengan bawang merah sebelumnya sempat di harga Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilonya, kini justru turun di harga Rp47.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Akan tetapi, khusus harga bahan pokok sepekan di awal bulan ini justru terpantau stabil. Begitu pula untuk jenis sayuran hijau masih tetap stabil, meski demikian kebutuhan bahan pokok selalu ada di tingkat pedagang. Namun, hanya saja sejumlah pedagang tidak berani menstok terlalu banyak. Cabai merah 60. Kalau yang setan itu 80. Itu cenderung masih mahal atau sudah, Bu? Ini sudah standar. Standar lah ya. Iya. Kalau untuk jenis-jenis cabai yang rawit tuh? Rawit biasa? Yang rawit biasa itu yang kampung itu cuma 50. Sebelumnya berarti stabil semua lah dalam sepekan ya? Dalam kalau ini stabil semua. Kalau kayak bawang merah berapa, Bang? Bawang merah masih mahal. 50. Kalau bawang putih? Bawang putih sama aja. Sama si 50 ya. Kalau selain itu Bang, jenis-jenis sayuran kemana Bang? Ya cenderung memang stabil semua atau kayak mana kalau? Stabil semua lah. Stabil semua ya. Kayak kangkung, bayam. Rata-rata harga berapa itu Bang? Jenis sayuran tuh kayak bayam. Kayak bayam 3.000, kangkung 3.000. Kalau pasokan sendiri tersedia terus Bang di tingkat pedagang atau kayak mana nih? Pasokan aman lah ya, banyak terus ya? Aman terus. Sementara itu, salah satu agen cabai dan bawang, Basek, mengungkapkan jika pengecer atau tingkat pedagang membeli rata-rata di harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilonya. Begitu pula jenis bawang yang berkisar di harga Rp38.000 per kilonya, meski demikian di tingkat agen dipastikan selalu tersedia. Berapa? 40. Standar ya? Lagi murah. Kalau kayak cabai-cabai lain, kayak rawit, cabai setan? Tergantung yang masuk kan. Kalau dari kampung langsung murah. Yang sekilo itu berapa kalau cabai rawit merah? Sekarang 65-an. 65 ya. Berarti dalam sepekan nih dia turun naik aja seperti apa? Standar kan? Standar ya. Kalau kayak jenis sayuran? Sayuran masih standar. Masih standar ya. Ayam kangkung 25.000. Kalau kayak bawang merah, bawang putih? Masih 35. 35. Berarti dalam sepekan itu dia stabil lah ya. Stabil. Kalau untuk pasokan kayak mana Bang? Aman atau kayak mana kalau di tingkat pedagang? Aman lah, asal ada duitnya. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan. Nah, itulah ganti-ganti rumah dan nengok kan harga bawang sama cabai yang naik di Parit 1. Parit 1. Kuala Tungkal. Nah, jadi ganti-ganti rumah bersabar baik. Bentar lagi mungkin pasti turun lah harganya kayak gitu. Nah, oke. Kita mau closing lagi. Closing lah ya.
pokoknya tidak terasa sudah menemani kanti-kanti. Sudah menemani kanti-kanti di rumah selama kurang lebih 1 jam lah. 3 jam lah. Mana jauhnya? Jauh nih ya. Udah. Pokoknya saksikan kami terus di Iko Berita Tak Apa-apa setiap hari Rabu lupa. Kayak mana? Rabu jam 8 malam. Pokoknya saksikan kami terus ya kanti-kanti di rumah. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum.